Saya itu barusan baca di berita ada siswa yang eh, dihukum sama gurunya karena ketahuan ngerokok, lalu si siswanya itu wadul itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya ya dia ngadu lah ke bapaknya. Kemudian bapaknya datang ke sekolah menganiaya si guru yang sudah menegur anaknya. Memang negurnya katanya sambil mukul sih, tapi bapaknya datang nggak terima, sehingga si guru ini dianiaya sampai masuk rumah sakit. Mudah-mudahan Pak Guru cepat sembuh ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah sifat keakuan kita sebagai manusia. Saya sering banget mendengar kata-kata misalnya, ya kata-kata dan kalimat ya. Wah, kalau zaman saya dulu, kalau saya dulu, kalau kami dulu, dan seterusnya. Terbukti bahwa dari kasus yang tadi saya sebutkan, ketika muncul di Instagram atau di medsos, saya lihat komentar-komentar yang ada di bawahnya itu semua 80% pasti bilang, anak zaman sekarang begini, anak zaman sekarang begitu. Kalau zaman saya dulu kayak gitu nggak bisa dihukum. Dulu lebih tegas. Kalau zaman saya dulu orang tua kalau anaknya ngaku saya ketahuan merokok di sekolah, malah di sekolah dipukul, di rumah dipukul lagi. Kalau zaman saya dulu bla 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 bla. Saya sendiri pernah mengalami suatu hari saya sedang menunggu antrian di imigrasi karena mau bikin paspor dulu banget. Terus kebetulan waktu itu tanggal 20, sekitar 28 Oktober lah, tanggal Sumpah Pemuda itu. Kemudian ada koran di samping saya baca, di sebelah saya bapak-bapak yang mungkin udah 40-50 tahun, sekitar situ. Lalu dia lihat saya baca koran, terus dia ngomel, dia bilang ke saya, angkatan kamu itu paling Sumpah Pemuda nggak hafal, angkatan kamu itu mungkin Sumpah Pemuda itu entah apalah artinya lah, begini dan begitu, lihat itu sinetron merusak semua lah, inilah itulah. Ketika itu saya sebetulnya tiba-tiba dapat ide gitu, saya iseng aja sih, saya nggak bermaksud untuk nggak sopan, tapi saya bilang ya gimana ya Pak, sebetulnya misal kalau bilang angkatan saya, generasi saya dirusak oleh sinetron dan sebagainya. Ya sinetron itu produsernya, sutradaranya, yang bikin cerita, yang bikin naskah itu semua generasinya bapak. Saya bilang gitu. Saya agak lupa waktu itu bagaimana reaksi si bapak itu. Nggak marah sih, cuman ya saya jadi ngobrol sama beliau. Tapi maksud saya adalah seharusnya kita jangan terlalu sering menyalahkan anak zaman sekarang begini, zaman ini mahasiswa sekarang manja lah. Kalau angkatan saya dulu kita mahasiswa yang lebih mandiri, kita mahasiswa yang lebih kritis dan sebagainya. Angkatan saya begini. Ya bagaimanapun angkatan-angkatan itu terjadi begitu karena ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh angkatan-angkatan Anda juga yang lebih tua. Ada pendidikan yang didapat oleh angkatan-angkatan Anda yang lebih tua, dan ada orang-orang yang ditiru, yaitu Anda yang lebih tua gitu. Jadi daripada kita menyalahkan angkatan generasi yang sekarang yang orang bilang lembek, orang bilang lemah dan sebagainya, mari kita evaluasi sikap kita dulu. Apakah kita sudah mencontohkan kepada adik-adik kita, sudah mencontohkan bagi Anda yang sudah menjadi orang tua, apakah Anda sudah mencontohkan sikap dan mental yang baik untuk anak-anak Anda nanti? Apakah mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang bermental sekuat orang-orang zaman dulu, sesuai dengan yang Anda pikirkan, atau bagaimana? Karena mental-mental seperti itu terjadi dimanapun, di sekolah, di tempat kerja, di kehidupan sosial dan lain-lain. Contoh misalnya di sebuah tempat gitu ya, di sebuah lingkungan tempat tinggal, bapak-bapaknya, ibu-ibunya mungkin sangat rukun di situ, tapi anak-anaknya kalau ketemu itu menyapa pun enggak. Bahkan ada yang mungkin sampai bertahun-tahun nggak tahu itu Pak siapa namanya, terus si bapak nggak tahu itu anaknya Pak ini namanya siapa, saya nggak tahu. Nah, mental-mental seperti itu apakah terbentuk dengan sendirinya? Enggak Pak, itu terbentuk dari Anda sekalian jadi orang tua.
tidak membentuk mental anaknya untuk mengenal tetangga, tidak membentuk mental anaknya untuk menyapa tetangga. Nanti kalau rumah Anda misalnya ada kesulitan apapun, misalnya yang ekstrim, misalnya ada kebakaran, orang-orang yang pertama kali menolong Anda itu bukan polisi, bukan pemerintah, bukan presiden, apalagi bukan saudara, malah bukan orang tua, tapi tetangga, ya kan? Jadi kalau zaman dulu itu orang bisa guyup, bapak anak-anak kenal sama om tante seberang kanan kiri dan sebagainya. Bapak-bapak juga kenal anaknya, pak ini namanya ini, ketemu mau ke masjid, assalamualaikum pak, oh ya ayo, atau dan sebagainya. Kalau sekarang jarang, tapi itu bukan salahnya mereka juga, bukan salah media, bukan salah televisi, medsos dan lain-lain. Itu salah kita sebagai orang tua. Kita harus mendidik mereka ke tempat, ke mental yang benar sebetulnya. Lalu itu di lingkungan perumahan. Bagaimana dari lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah misalnya, kalau kita sering kali dengar, wah anak-anak sekolah sekarang ini bawa handphone, itu bawa handphone, belajar dikit-dikit ngelawan sama guru, dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu. Nah, sekarang Anda sebagai yang sudah jadi orang tua, punya anak sekolah, apakah sudah melatih mental anak Anda untuk tidak melawan sama guru, mematuhi peraturan? Jadi jangan bangga, kalau saya kuliah dulu, teman-teman tuh bangga banget, peraturan itu kan ada untuk dilanggar gitu. Di sini dilarang main sepak bola, kita main sepak bola di situ. Nah, apakah kita sudah memberikan pendidikan yang benar kepada anak kita bahwa itu salah gitu? Peraturan is peraturan. Nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa kalkulator misalnya, karena ini pelajaran menghitung matematika dengan di kepala gitu. Tapi ternyata ada yang curang pakai kalkulator, kemudian sama gurunya kalkulatornya dibuang atau dirusak. Loh, kalau saya itu fair loh, karena sudah ada aturannya dari awal, nggak boleh pakai kalkulator. Jadi ketika melanggar ya Anda harus paham dengan akibatnya. Anak tidak boleh merokok di sekolah. Ketika melanggar ya harus paham akibatnya. Anda mungkin dihukum lari jongkok, apapun, bahkan kadang dipukul gitu. Itu sudah akibatnya. Jangan lalu gurunya yang Anda salahkan. Loh, Anda sudah mendidik anak Anda belum untuk mematuhi peraturan gitu. Ada juga yang komplain, anak saya gondrong terus dipotong, cowok ya, anak saya cowok gondrong terus kok dipotong sama gurunya. Apa sih pengaruh anak saya mau gondrong, botak, apa segala macam dengan prestasi? Kan nggak ada. Kenapa anak saya harus dipotong rambutnya? Loh, itu sudah peraturan Pak, itu sudah peraturan. Ingat, nggak boleh gondrong untuk cowok. Lah Anda melanggarnya jelas dipotong lah, kecuali memang sudah ada aturannya. Anda boleh protes, kecuali memang ada aturan boleh gondrong. Tiba-tiba ada guru main potong aja rambut itu, nah, Anda boleh protes gitu. Itu juga sering gitu. Kalau zaman saya dulu begini. Kalau zaman saya dulu, ya oke, sekarang kita yang sudah ada di posisi di atas para siswa tersebut, mari kita tanamkan mental terhadap anak-anak kita untuk mematuhi peraturan dengan benar. Untuk ya kadang terlampau kritis juga sih, karena mereka membawa logika di setiap peraturan yang berlaku. Misalnya seperti tadi, kan nggak ada pengaruhnya saya botak, gondrong dan sebagainya dengan prestasi. Itu kan logika tuh. Tapi kan logika itu tidak bisa selalu dibawa untuk mendahului ketentuan dan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama kan. Mau logika sebagus apapun, kesepakatannya A ya A, jalankan itu, hormati itu gitu. Memang siklus hidup seperti itu ya, balita, remaja, pemberontak, filosof, baru dewasa. Bagi saya begitu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah fase pemberontak sebenarnya. Nanti kita akan bahas fase filsuf mungkin di video selanjutnya. Jadi video ini pada akhirnya bukan mengajari Anda untuk bagaimana mendidik
orang-orang di sekitar Anda, bagaimana mendidik keluarga Anda. Tapi ini adalah suatu sarana atau suatu media dari saya pribadi untuk saling mengingatkan sesama orang-orang yang berkepentingan, baik sebagai orang tua, sebagai kakak kelas, sebagai bos dan sebagainya. Tadi kita sampai dengan masa sekolah ya, kemudian kita di masa kuliah misalnya. Di masa kuliah ada, wah kalau saya dulu di ospek saya begini, sehingga mahasiswanya kritis, bisa menumbangkan Orde Baru dan lain-lain. Kalau mahasiswa sekarang demo nggak ada otaknya, nggak ada isinya gitu. Ya nggak juga sebetulnya. Pada zaman Orde Baru mahasiswa bisa semua bersatu karena ada satu pendapat yang sama, ingin menyelesaikan rezimnya Orde Baru. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang mahasiswa pun punya otak, sedang punya otak yang berbeda gitu, pikiran berbeda. Ada yang setuju dengan pemerintah, ada yang nggak setuju dengan pemerintah, ada yang pengen segera diganti, ada yang pengen 3 periode, ingin sekian periode dan sebagainya gitu. Dan tugas kita tidak harus mengkritisi mereka, tapi tugas kita adalah kita harus saling memahami. Mahasiswa sekarang punya tingkat kritis yang berbeda dengan mahasiswa tahun 90-an atau 80-an, tapi bukan berarti lebih baik atau bukan berarti lebih buruk. Kondisinya sudah beda. Kalau zaman kita dulu di ospek ada yang dibentak-bentak, dimarahin, ada yang ditampar seperti di angkatan darat, pendidikan angkatan darat atau pendidikan di TNI ya. Ya sudah, bukan berarti terus kalau dulu dimarahin, dibentak, ditampar akan menghasilkan mentalitas yang bagus, kemudian sekolahnya, kuliahnya jadi lebih baik. Dan enggak, tidak pernah ada riset yang membuktikan itu secara akurat, nggak pernah ada. Selalu kembali lagi ke contoh dan teladan dari orang tua, dari kakak-kakaknya dan sebagainya. Bahkan saya waktu itu baru semester 5, which is itu tahun ketiga saja, teman-teman itu sudah bilang, wah kalau angkatan anak-anak maba sekarang, mahasiswa baru sekarang manja-manja, beginilah, begitulah. Ya, terus salah siapa gitu? Ya Anda ada sebagai kakak tingkat ngasih contoh enggak gitu? Atau dosennya ngasih contoh nggak, memberikan pendidikan yang baik nggak, apa segala macam. Mereka mereka masuk manja karena ospeknya atau karena ininya, karena itunya, karena medsos apa segala macam. Ya medsos ya memang mungkin gitu, tapi medsos kan yang bikin angkatan atas kita juga. Intinya kenapa ada sebuah generasi yang manja? Karena generasi yang manja itu tidak terdidik dengan baik oleh generasi di atasnya. Jadi salah siapa? Generasinya manja salah mungkin. Tapi yang lebih salah adalah atasnya. Parahnya lagi, atasnya inilah yang sering mengkritik generasi-generasi tersebut. Gitu. Itu di kuliah. Sekarang kita masuk ke dunia kerja. Dunia kerja begitu juga, bro. Kalau perusahaan saya dulu masuk jam 10 nggak apa-apa. Masa sekarang perusahaan di sini gila men, masuknya setengah 8 pagi. Kalau telat didenda 20.000 sehari. Masa begini, masa begitu, pulangnya pakai lembur-lembur. Ya salah siapa Anda tanda tangan kontrak di sini Pak gitu. Kalau Anda masih nggak bisa move on dengan peraturan atau budaya yang ada di company Anda yang terdahulu, perusahaan Anda yang terdahulu, jangan resign, jangan kesini gitu. Ayolah, apakah Anda termasuk dalam bagian orang-orang yang seperti itu? Kalau iya, perbaiki mental Anda, karena mentalitas seperti itu tidak akan membantu apapun dalam karir Anda sebetulnya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terutama ketika Anda sudah sepakat untuk menandatangani sebuah aturan perusahaan tertentu, ya ikutilah di situ aturannya tidak boleh telat, masuk jam sekian, pulang jam sekian, bagaimana atasan Anda memberikan penilaian untuk Anda dan sebagainya. Kalau nggak puas gimana? Komunikasikan, berani untuk ngomong, jangan cuma ngomong di belakang.
yang selalu jadi budaya gini, ketika jam makan siang Anda berkumpul dengan orang-orang senasib sama Anda, lalu membicarakan atasan saya nih brengsek nih, beginilah begitulah, atasan saya begitu bla 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 bla, nggak bisa support saya supaya saya naik tingkat lah atau apapun. Ayolah, jangan berkumpul dengan pecundang yang sama. Anda harus jadi orang yang bisa makan siang dengan siapapun. Diajak bos, jangan takut. Diajak teman si A, si ini, walaupun Anda nggak sering ngobrol, jangan ditolak. Tanam mentalitas yang tangguh pada Anda, dan mentalitas yang tangguh jangan cuma untuk Anda sendiri. Tularkan mentalitas itu kepada orang-orang di sekitar Anda, tim Anda, kalau punya anak buah, ya, kemudian kepada teman-teman Anda, kepada keluarga Anda, kepada adik, kepada anak-anak Anda, supaya mereka punya mentalitas yang bagus. Jadi jangan terlalu kalau aku dulu, kalau perusahaanku dulu, terus kemudian yang agak parah lagi ketika ada orang butuh bercerita, ya, gue punya kesulitan nih begini. Wah, belum seberapa. Kalau aku dulu begini, kamu belum seberapa masalahmu dibanding aku dulu begini. Kadang orang cerita itu kan cuma butuh hati dan telinga saja untuk didengar, untuk dipahami, ya. Mereka nggak butuh jawaban. Mungkin 70% orang bercerita sebetulnya sudah punya jawaban yang mereka inginkan. Mereka sudah tahu mau ngapain, tapi mereka butuh berbagi, mereka butuh bercerita. Jadi nyuruh jawaban. Kalau Anda gatel banget untuk kasih saran, minta izin. Boleh nggak saya kasih info? Boleh nggak gue kasih masukan? Boleh nggak gue kasih masukan? Boleh nggak? Sorry ya, gue mau kasih pendapat, dan berikan pendapat itu dengan cara yang sehalus mungkin. Jadi kalau menurut gue begini, kalau gue jadi lu begini, jangan dihakimi. Jadi itu mentalitas yang jadi itu mentalitas yang seharusnya begitu. Dan kurangilah rasa keakuan kita itu. Tidak membantu kalau kita memamerkan masa lalu kita apa segala macam. Orang yang benci Anda juga nggak ngurus, orang yang sayang sama Anda juga nggak butuh gitu dengan masa lalu Anda. Jadi rasa keakuan sudahlah simpan dengan diri Anda dulu. Hargai segala sesuatu yang sudah menjadi budaya dan aturan dimanapun Anda berada. Kalau Anda nggak cocok, ya berprestasilah, jadi orang yang berpengaruh di situ, rubah peraturannya, ya nggak? Jangan masih jadi kroco terus protes ya. Nanti kalau sudah jadi bos, rubah aturannya. Atau kalau Anda protes, begini, resign lah, ya. Resign atau keluar dari kampus, pindah ke universitas yang lain, pindah sekolah yang lain, pindah ini itu mungkin pindah ke sekolah yang boleh gondrong untuk cowok, atau pindah ke sini, whatever lah untuk Anda. Jadi mari kita tanamkan sikap dan mental yang baik untuk generasi-generasi di bawah kita. Ketika ada kesalahan dari generasi-generasi yang masih muda ini, yang kita bilang generasi micin, generasi gen apalah itu, Gen Z dan sebagainya, kita bercermin dulu. Jangan langsung salahkan mereka, bercerminlah dulu apakah mereka seperti itu karena kita sudah memberikan contoh yang buruk. Jangan-jangan mereka meniru saya gitu ketika dan ya susah, kita juga nggak perlu menyalahkan orang gara-gara bapaknya nih ngasih contoh yang jelek, gak usah seperti itu. Sudahlah, kita introspeksi aja lah, bagaimana Anda kasih contoh, bagaimana Anda kasih pendidikan dan lain-lain. Si anaknya bapak itu nggak pernah nyapa saya, ya sudah, mulailah Anda dulu yang nyapa mereka. Ajari anak Anda untuk nyapa bapaknya, untuk nyapa tetangga kanan kiri dan sebagainya. Ketika tetangga punya kesulitan, mulailah dulu untuk memberikan bantuan. Saya dulu kena COVID misalnya, sekeluarga kena COVID. Zaman itu COVID, kalau kena COVID harus dikarantina. Kebetulan saya alhamdulillah sudah pada level yang waktu itu
karantinanya boleh karantina di rumah gitu, jadi jauh lebih mudah. Cuman tetangga saya itu nggak, kurang-kurang setiap hari mereka memberikan bantuan dan sebagainya gitu. Nah, itu harus ditiru sama Anda, sama anak-anak Anda. Nanti kalau ada tetangga yang anaknya sakit, jenguk. Dan jangan cuma Anda yang jenguk, anak Anda bawa juga untuk jenguk. Karena apa? Itu yang akan memberikan pelatihan mentalitas. Jadi pendidikan dari orang tua kepada adiknya, kepada anaknya, dan sebagainya, kepada generasi selanjutnya itu lebih mujarab ketika pendidikan itu diberikan melalui contoh perbuatan. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar nih kamu baca buku tentang moral, contoh tentang ya, ngomong soal moral, ngomong keadilan, nah itu sarapan pagi ya betul lah itu bagi yang tahu. Terus ya saya suka main gitar, saya suka main musik gitu. Banyak orang-orang yang sudah tua bilang, zaman sekarang gitaris semua begini begitu, dimanjakan oleh efek, dimanjakan oleh ya benar memang gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang main gitar yang tidak mengikuti teknologi zaman sekarang, mereka akan tertelan, mereka nggak akan bisa mempublikasikan karyanya dengan baik, mereka tidak akan bisa berkarya sebaik anak-anak muda sekarang, ya kan? Jadi yang tua juga harus memahami yang yang junior harus menghormati yang senior gitu. Nggak semua ya, nggak semua, tapi ada banyak yang saya temui begitu. Terus apa lagi? Banyaklah contoh-contoh lainnya sebetulnya Anda cari sendiri, dan itu tadi pesannya adalah mari kita miliki mentalitas yang baik. Bagi kita, ajarkan ke lingkungan kita yang bisa kita ajarin ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, adik kelas, adik kandung, adik ipar, dan lain-lainnya ya. Kurangi rasa keakuan ketika ada masalah dengan anak-anak kecil, dengan anak-anak muda. Introspeksi lah, introspeksi mulai dari kita dulu. Apakah saya dulu begitu? Apakah ini begini? Apakah sebelum Anda mencela anak orang lain, apakah anak saya ada kemungkinan berbuat hal yang sama? Apakah anak saya mengandalkan uang saya yang banyak lalu nanti mukulin anaknya orang ya, atau ya si ini begitu, saya ini begitu? Apakah harta yang saya hasilkan untuk anak-anak dan istri saya ini adalah datang dari tempat yang halal, dari tempat yang, apakah saya nyolong, apakah saya mencontohkan hal yang baik dalam dunia sehari-hari kepada mereka? Banyaklah, tanyakan itu pada diri Anda sendiri. Mari kita hormati kebudayaan dan prinsip yang sudah disepakati dimanapun kita berada. Mari berbuat yang baik, mari menjadi orang yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.